Terus kita lihat sekarang ya, yang digunakan oleh gereja awal termasuk kitab-kitab nantinya yang diterima, yang tidak diterima dalam kanon Protestan. Jadi ada Katolik kan dituduh katanya menambah-nambahi, bukan itu. Katolik kan dituduh katanya menambah-nambahi, bukan itu. Katolik kan dituduh katanya menambah-nambahi, bukan itu. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Salve. Pertama-tama saya mau buat disclaimer kepada semua audiens, bahwa video ini ditujukan kepada para pengikut Kristus di dalam gereja Katolik dan kepada siapa saja yang ingin mempelajari iman Katolik dengan tulus dan jujur. Tujuannya adalah katekese untuk memperkuat iman kepada Yesus Kristus dan memberikan tambahan pengetahuan tentang ajaran Kristiani di dalam gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik, yang bersumber pada 3 pilar kebenaran yaitu Alkitab, tradisi suci gereja, dan magisterium gereja. Selain itu, video ini bersifat apologetik. Artinya, konten video ini berisi argumentasi-argumentasi yang mempertanggungjawabkan kebenaran ajaran iman Katolik. Jika Anda bukan beragama Katolik, saya tidak menyarankan Anda untuk lanjut menonton karena ajaran iman yang dijelaskan mungkin berbeda dan tidak sesuai dengan ajaran iman di dalam agama Anda. Namun jika Anda tetap ingin lanjut menonton, itu adalah hak Anda masing-masing sebagai pribadi yang memiliki kehendak bebas dan saya tidak bisa melarangnya. Jika Anda tidak setuju dengan ajaran iman Katolik yang dijelaskan di dalam video ini, tidak apa-apa. Toh, ini bukan ajaran agama Anda. Sekarang mari kita simak videonya. Baru-baru ini ada sebuah video yang beredar yaitu tentang dialog antara Pendeta Dr. Yonatan Purnomo pendiri Biblikos dan Pendeta Dr. Joshua Tauh. Mereka mendiskusikan tentang kanonisasi Alkitab. Pendeta Yonatan Purnomo mengklaim telah melakukan penelitian terhadap kanonisasi Alkitab yang benar. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tersebut, beliau menemukan bahwa kanonisasi Alkitab pertama kali dilakukan di Konsili Hippo pada tahun 391 Masehi. Kemudian kanonisasi Alkitab yang sama ditegaskan kembali di Konsili Kartago pada tahun 397 Masehi. Konsili Hippo memutuskan kanonisasi Alkitab Perjanjian Lama terdiri dari 46 kitab yaitu 1. Kitab-kitab Pentateuch yang terdiri dari 5 kitab yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. 2. Kitab-kitab sejarah yang terdiri dari 16 kitab yaitu Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarikh, 2 Tawarikh, Ezra, Nehemia, Tobit, Yudit, Ester, 1 Makabe, dan 2 Makabe. 3. Kitab-kitab hikmat yang terdiri dari 7 kitab yaitu Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan, Siraf. 4. Kitab-kitab kenabian yang terdiri dari 18 kitab, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Baruf, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yul, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zaharia, dan Maleakhi. Ke-46 kitab Perjanjian Lama di atas sudah termasuk 7 kitab yang dikenal dengan nama Deuterokanonika. Perlu Anda tahu adalah istilah Deuterokanonika ini belum dikenal pada abad-abad pertama kekristenan. Jadi ketika Konsili Hippo berlangsung, gereja belum mengenal yang namanya Deuterokanonika. Begitu pula hingga Konsili Kartago bahkan hingga Reformasi Protestan pada abad ke-16, gereja belum mengenal Deuterokanonika.
Nanti setelah reformasi Protestan, Martin Luther mengeluarkan 7 kitab perjanjian lama itu, istilah Deuterokanonika mulai dikenal. Isi dari perjanjian lama kanon Alkitab Konsili Hippo ini persis sama dengan isi Septuaginta. Apa itu Septuaginta? Septuaginta adalah kitab perjanjian lama berbahasa Yunani yang ditulis pada sekitar tahun 280 sebelum Masehi, hampir 3 abad sebelum kelahiran Yesus Kristus, oleh 70 ahli Taurat Yahudi di Alexandria. Kitab Septuaginta ini adalah kitab suci yang digunakan pada zaman Yesus dan para rasulnya berkarya. Sedangkan Konsili Kartago yang dilaksanakan pada tahun 397 Masehi, justru menegaskan kembali kanon Alkitab yang sama dengan yang diputuskan pada Konsili Hippo. Jadi sejak itu gereja menggunakan kanon Alkitab yang sama. Menurut temuan Dr. Yonathan Purnomo, adalah karena kesalahan Martin Luther sehingga semua gereja Protestan menggunakan Alkitab yang tidak kanon atau tidak standar. Karena Martin Luther mengeluarkan kitab-kitab yang disebut dengan Deuterokanonika dari perjanjian lama. Itulah sebabnya banyak kebenaran yang hilang dan banyak ajaran yang tidak lengkap di dalam gereja Protestan, karena mereka menggunakan Alkitab yang tidak sah. Mari kita saksikan bagian ketiga video ini. Tim Katolik harus tahu memberikan kritik dan ulasan yang sesuai dari sisi gereja Katolik untuk menanggapi diskusi kedua pendeta Protestan ini. Tujuannya adalah sebagai katekese bagi umat Katolik untuk mendapatkan informasi dan ajaran yang sebenarnya, berdasarkan ajaran gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Jika ada yang menanyakan, mengapa menjadikan kedua pendeta ini sebagai parameter? Perlu kalian ketahui, parameter kami orang Katolik ada 3, yaitu, ajaran Alkitab, tradisi suci gereja, dan magisterium gereja. Bukan kedua pendeta Protestan yang kebingungan ini. Temuan pendeta Dr. Yonathan Purnomo ini justru menguatkan posisi gereja Katolik sebagai gereja yang punya otoritas sejak awal mula untuk mengkanonisasi Alkitab. Namun, penting untuk Anda ketahui, baik orang-orang Protestan maupun Katolik, sejarah mencatat bahwa kitab suci yang ada pada kita sekarang terbentuk pertama kali menurut kanon yang ditetapkan oleh Paus Damasus I, Uskup Roma pada tahun 382. Pada saat ditetapkan pertama kalinya oleh Paus Damasus I, kanon kitab suci terdiri dari 73 kitab, 46 kitab-kitab perjanjian lama, termasuk yang kini dikenal dengan kitab-kitab Deuterokanonika, dan 27 kitab-kitab perjanjian baru. Kanon inilah yang kemudian disepakati pada Konsili Hippo tahun 391 Masehi dan ditegaskan pada Konsili Kartago pada tahun 397. Jadi, sejak awal mula adalah otoritas magisterium gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik yang menentukan kanonisasi Alkitab dan masih terus digunakan hingga saat ini oleh keempat gereja apostolik yaitu Gereja Timur Asiria, Gereja Ortodok Oriental, Gereja Ortodoks Timur, dan Gereja Katolik. Sekarang, mari kita saksikan bagian ketiga diskusi pendeta Dr. Yonathan Purnomo dan pendeta Dr. Joshua Towu ini. Setelah itu saya akan menanggapinya dari sisi Katolik. Terus kita lihat sekarang ya. Yang digunakan oleh gereja awal termasuk kitab-kitab nantinya yang diterima, yang tidak diterima dalam kanon Protestan. Jadi ada Katolik kan dituduh katanya menambah-nambahi. Bukan itu. Katolik itu punya 46. Nanti ada ini di sini saya kasih ini. Saya potong aja ya, nggak usah banyak-banyak. Ini Konsili Kartago. Hasilnya ini nanti di screenshot saja. Nah, saya sekarang ini edukasi, jangan dilompat-lompatin, lebih bagus diselesaikan. Oh, ya sudah kalau begitu. Saya takut waktunya nanti semua. Hah? Terima kasih lagi kepada Dr. Yonathan yang sangat memahami isi hati orang Katolik. Pak Yonathan, orang Katolik itu tidak pernah mau berdebat, apalagi berdebat tentang berapa jumlah kitab pada perjanjian lama, karena kami udah tahu bahwa jumlah yang benar adalah 46. Tetapi banyak sekali saudara-saudara kami orang Protestan yang anti-Katolik justru sering menyerang kami dengan mengatakan bahwa gereja Katolik itu menambah jumlah kitab di dalam perjanjian lama. Mereka menuduh kami, mereka menuduh gereja kami yang menambah jumlah kitab di dalam perjanjian lama.
tetapi Roh Kudus bekerja dengan cara yang sangat misterius, ya. Ia memakai orang-orang pintar, cendekia dari gereja Protestan, para doktor, para teolog Protestan, orang-orang terpelajar, para sarjana kitab suci, yang setelah mempelajari sejarah menemukan bahwa kebenaran justru berpihak pada gereja Katolik, bahwa sudah sejak awal mula jumlah kitab di dalam perjanjian lama itu adalah 46, bukan 39. Martin Luther lah yang membuang ke-7 kitab dari dalam perjanjian lama. Dia juga sebenarnya ingin membuang surat Yakobus, kitab Wahyu dari dalam perjanjian baru, tetapi diurungkannya. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Jumlah kitab di dalam perjanjian lama itu 46, bukan 39. Luther mencoret kitab Deuterokanonika terutama karena tidak setuju dengan isi kitab 2 Makabe yang mengajarkan untuk berdoa bagi keselamatan jiwa orang-orang yang telah meninggal. Sebab Luther berpendapat bahwa keselamatan diperoleh hanya karena iman atau sola fide. Martin Luther juga menganggap beberapa kitab dalam perjanjian baru sebagai kitab Deuterokanonika, seperti halnya surat Rasul Yakobus yang disebutnya sebagai Epistle of Straw atau surat Jerami, kitab Wahyu, dan surat Ibrani, karena kitab itu secara implisit mengutip kitab 2 Makabe 7, yaitu Ibrani 11 ayat 35. Selanjutnya ada yang mengatakan bahwa gereja Protestan mencoret kitab Deuterokanonika karena ingin mengikuti hasil konsili Jamnia, agar lebih sesuai dengan kitab asli dalam bahasa Ibrani yang diterima oleh umat Yahudi. Namun sesungguhnya umat Kristen tidak perlu mengikuti hasil konsili Jamnia. Karena konsili itu menolak Kristus, menolak Injil dan menolak perjanjian baru. Bagaimana mungkin kita bisa mempercayai bahwa mereka mempunyai otoritas dari Roh Kudus untuk menentukan kanon kitab suci? Hayo! Walaupun Luther menolak kitab-kitab Deuterokanonika, namun setelah bertentangan sendiri dengan para tokoh Protestan lainnya, akhirnya Luther tetap memasukkan kitab-kitab tersebut dalam kitab perjanjian baru. Luther dan para pengikutnya kemudian menyebut kitab-kitab Deuterokanonika sebagai kitab-kitab apokrif, tidak diilhami Roh Kudus. Namun demikian, Luther tetap memasukkan kitab-kitab Deuterokanonika tersebut ke dalam terjemahan kitab suci yang disusunnya, sebagai tambahan atau appendix antara perjanjian lama dan perjanjian baru, mirip seperti yang dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di negara kita tercinta ini ya. Hal ini berlangsung terus sampai tahun 1827, saat The British and Foreign Bible Society akhirnya mencoret atau membuang kitab-kitab Deuterokanonika dari kitab suci mereka. Akibatnya, kitab suci versi Protestan yang ada sekarang, bukan saja tidak lengkap jika dibandingkan dengan kitab suci dari gereja Katolik, tetapi juga tidak lengkap jika dibandingkan dengan kitab suci yang umum mereka pakai selama sekitar 300 tahun, dari abad ke-16 sampai ke-19. Dan bahwa kitab suci Protestan sekarang ini usianya baru sekitar 150 tahun, dan ditetapkan oleh manusia, bukan ditetapkan oleh gereja melalui tradisi suci turun-temurun dari para rasul dan para bapak gereja. Tak dapat dipungkiri bahwa Luther menentukan sendiri kitab-kitab yang dianggapnya lebih penting dari kitab-kitab yang lain berdasarkan pemahaman pribadinya, dan inilah yang kemudian mempengaruhi pandangan para pengikutnya. Sedangkan gereja Katolik dalam menentukan kanon, tidak berdasarkan pemahaman pribadi melainkan dari bukti tertulis dari pengajaran para rasul dan bapak gereja, yang telah memasukkan kitab-kitab tersebut dalam tulisan mereka. Jadi yang benar adalah gereja Katolik tidak pernah menambah-nambah kitab suci, sebab memang dari sejak awal ditetapkan sudah demikian. Yang terjadi adalah pengurangan oleh pihak pendiri gereja Protestan, yang akhirnya diturunkan kepada generasi-generasi berikut dalam puluhan ribu denominasi. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal.